Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali untuk kita bisa berjumpa dalam KPW untuk pelajaran yang ketiga dari kitab Filipi ini. Puji Tuhan saudara sekalian, kita dapat terus menikmati akan kasih dan kemurahan Tuhan dalam setiap lini di dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita akan persiapkan Alkitab kita. Pelajaran yang ketiga ini kita akan belajar dari kitab Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-26. Sekali lagi, mari kita akan membuka kitab Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 26. Baik saudara sekalian, kita akan mengawali KPW kita pada malam hari ini. Kita membukanya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur jikalau malam hari ini kami boleh kembali bersekutu bersama-sama untuk menikmati firman Tuhan yang akan kami pelajari, yang disajikan dalam bentuk kelompok pembinaan warga ini. Mari Tuhan, Engkau memimpin, mengarahkan hati, pikiran dan perasaan kami tertuju kepada Engkau di dalam firman-Mu, agar kami bisa mengerti apa yang kami baca, kami bisa menanggapi apa yang kami dengar, sehingga kami diberi kemampuan oleh Roh Kudus untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, Yesus Kristus, Sang kebenaran sejati itu, doa ini pun kami persembahkan. Haleluya, amin. Baik, sudah dibuka Alkitabnya? Kitab Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah
keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, kita merenungkannya, dan terlebih jikalau kita mau melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, judul pelajaran kita yang ketiga ini adalah bersukacita dalam penderitaan. Nah, Bapak Ibu, reaksi orang yang saat itu terhadap pemenjaraan Paulus beragam, saudara. Tidak sama. Ada yang sedih dan prihatin. Itu adalah sikap yang wajar. Sebab di penjara berarti dibatasi ruang gerak kebebasannya. Nah, orang-orang yang simpati terhadap pemenjaraan Paulus, mereka khawatir bahwa pemenjaraan Paulus akan berakibat buruk pada kelangsungan pemberitaan Injil. Dapat kita baca tadi dari ayat yang ke-12 dan 13. Tetapi saudara sekalian, kita lihat ayat 17. Tetapi ada pula orang tertentu yang karena iri terhadap pelayanan Paulus malah senang bila Paulus dipenjara. Mereka senang bila Paulus susah karena melihat bahwa tugas pewartaan Injil yang dilakukannya kini diambil alih oleh orang-orang itu. Ternyata saudara sekalian, kedua hal itu sama sekali tidak membuat Paulus susah. Tidak. Mengapa, saudara? Yang pertama, karena di dalam penjara Rasul Paulus tetap bebas untuk bicara, menyaksikan Injil. Ayat yang ke-12 tadi. Yang kedua, karena menjadi jelas bahwa Rasul Paulus dipenjara karena Injil, bukan karena kesalahan, bukan karena kejahatan, bukan karena melakukan tindak kriminalitas. Tidak. Itu ayat 13. Dan yang ketiga, karena keterpenjaraan Paulus malah
menyemangatkan, memberikan semangat orang Kristen untuk apa? Untuk berani bersaksi bagi Kristus. Itu yang Paulus tekankan dalam ayat yang ke-14. Nah, yang keempat, karena pewartaan Injil dengan motivasi yang salah pun tetap berkuasa untuk mewujudkan karya keselamatan Kristus. Itulah alasan mengapa Rasul Paulus tetap bersukacita. Dengan maksud apapun, Injil diberitakan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, satu statement yang Paulus nyatakan dalam ayat 20 dan 21. Hidup atau mati, demi dan dalam Kristus. Inilah kerinduan yang terdalam dalam diri Paulus, yaitu bahwa hidup atau matinya boleh mempermuliakan Kristus, saudara. Karena hubungannya dengan Kristus sedemikian akrab, maka kondisi-kondisi yang berubah-ubah tidak mempengaruhi kesetiaan Paulus. Kualitas kerohanian Paulus maupun kobaran semangat pelayanannya. Namun sebaliknya, saudara, penderitaan adalah kesempatan untuk mengalami keindahan persekutuan Kristus itu lebih dalam. Itu yang Paulus nyatakan dalam ayat 18 dan 19. Akhirnya apa? Ayat 23 membuat Paulus lebih berharap cepat untuk berjumpa dengan Kristus. Untuk Rasul Paulus, saudara, hidup atau mati bukan merupakan persoalan. Yang penting, dalam pengalaman manapun, ia tetap menyatakan Kristus. Dan Paulus ingin memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi jemaat Tuhan. Dalam hal ini jemaat yang ada di Filipi. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, alangkah hebatnya pengaruh orang-orang yang berprinsip sama dalam kualitas pelayanan gerejani kita. Kiranya Roh Kudus mengaruniakan kepada saya dan saudara prinsip hidup yang sama dengan Rasul Paulus. Kiranya Tuhan menolong kita, membimbing kita, sekaligus memberkati kita tatkala kita mengalami dalam situasi kondisi apapun yang sedang, bahkan yang akan terjadi. Amin. Mari saudara sekalian, kita akan berbincang-bincang, kita akan sharing, kita akan berdiskusi dalam kelompok kita masing-masing. Nanti para pembina akan membimbing kita. Ada 2 pertanyaan bantu yang dapat kita gunakan untuk sharing kita malam hari ini. Yang pertama, saudara, pernahkah saudara mengalami tantangan atau mengalami hambatan saat ambil bagian dalam pelayanan? Coba kita ceritakan. Tantangan, hambatan datang mungkin dari dalam diri kita atau dari luar diri kita, dari orang lain. Pernah mengalami hal itu? Coba ceritakan. Yang kedua, apa sebenarnya yang menjadi motivasi saudara melayani Tuhan? Apa motivasi saudara melayani Tuhan?
kita akan berdoa. Dalam artikel yang dibagikan, ada satu pernyataan doa. Dan kiranya hal ini menjadi doa kita semua. Mari kita akan ucapkan doa ini. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menyiapkan kami menghadapi kondisi seburuk apapun, kami tetap kokoh dalam iman, hangat dalam kasih, teguh dalam pengharapan, dan berkobar dalam pelayanan. Itulah kerinduan kami. Tolong ya Roh Kudus, memampukan kami, memimpin kami untuk mengerjakan dan melakukan itu semuanya. Bimbing kami saat diskusi malam hari ini, kita sharing, biar kiranya kami boleh saling menguatkan, meneguhkan dalam menghadapi berbagai macam kendala, dalam menghadapi kehidupan dan pelayanan ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Doa ini pun kami persembahkan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat berdiskusi. Tuhan memberkati kita. Sampai berjumpa kembali untuk KPW kita pada pelajaran yang keempat minggu yang akan datang. Selamat malam. Tuhan memberkati kita.